Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rizki, diberikan rizki yang halal barokah, yang banyak melimpah, li'i'lai kalimatillah, dan semoga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang saya cintai, antara Gus Samsudin sama pesulap merah ini makin seru saja ya. Kisahnya ini makin seru. Saling tanggap, saling tanggap. Tapi saya menyoroti gini sahabat, antara kedua belah pihak ya. Terutama ini siapa, Gus Samsudin. Beliau memberi banyak sekali tanggapan, memberi banyak sekali klarifikasi mengenai kejadian di Padepokan waktu itu. Ya, kita tidak membicarakan yang itu ya, kita tidak membicarakan yang itu. Tapi kita membicarakan di sini lebih kepada poin permasalahan yang ada, titik permasalahan yang ada. Sebetulnya kalau kita melihat ya, memang banyak teman, banyak kawan dan bahkan pesulap merah sendiri mengatakan Gus Samsudin itu ya mutar-muter gitu ya. Dan kalau kita melihat tanggapan-tanggapan Gus Samsudin, mulai dari ajakan, kemudian mulai dari klarifikasi dan lain sebagainya, itu memang bulet muter seperti itu sahabat ya. Mestinya itu yang dipermasalahkan bukan masalah yang ada di Padepokan waktu itu ya, ketika ada kericuhan itu. Lepas dari itulah, artinya yang menjadi poin kita, yang menjadi poin dari pesulap merah, di situ kita juga bisa membaca ya, bahwa inti dari kedatangan pesulap merah itu ingin membuktikan konten-konten Gus Samsudin yang di situ ada hal-hal yang bisa membuat keyakinan itu ya istilahnya bisa menduakan Allah seperti itu. Bukan masalah pengobatan alternatif, kemudian masalah ruqyahnya, bukan seperti itu ya sahabat. Dan saya yakin semua sahabat juga sudah mengerti bahwa yang namanya ruqyah itu memang ada dan itu memang diajarkan dan memang bisa. Kesurupan itu juga memang ada. Dan kalau kita melihat video yang diupload, banyak video dari pesulap merah, itu juga beliau menandakan, menunjukkan bahwa ya memang percaya adanya kesurupan, kemudian adanya ruqyah itu memang bermanfaat, kemudian doa-doa itu memang bisa menjadi alternatif seperti itu sahabat. Ya, yang dibicarakan kan bukan masalah itu. Dan berkali-kali pesulap merah itu menyampaikan, menyatakan bahwasanya bukan itu yang dipermasalahkan dan seperti itu ya sahabat. Dan kalau kita melihat ternyata memang Gus Samsudin itu mengklarifikasinya itu agak muter-muter, terkesan mengalihkan pembicaraan seperti itu kalau orang jagong itu ya. Ini ada uploadan yang sangat bagus, yang sangat jelas sekali dari pesulap merah sahabat, diupload di kanal YouTube-nya. Jadi di situ pesulap merah menegaskan, ini ada di komentar ya, ini ada di komentar YouTube, tapi saya cari kok nggak ada, tapi diupload oleh pesulap merah. Ya ini cukup jelas bagi kita ya apa yang dipermasalahkan. Kita baca sahabat. Jadi di situ ada uploadan dari pesulap merah. Dia mengatakan seperti ini di sebuah kolom komentar ini kayaknya ya. Jangan banyak muter-muter omongan. Yuk sini saya undang ke Jakarta tanpa bawa pengacara, kades dan preman. Saya jamin di sini tidak akan diusir, diintimidasi dan tidak akan dicegat oleh pengacara. Nah, kemudian ini yang paling penting sahabat. Bawa kelapa yang diyakini hasil pembersihan yang udah ada bendanya atau darahnya. Itu satu. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan masalah pengobatan alternatifnya atau masalah ruqyahnya, itu bukan ya sahabat. Tapi uploadan Gus Samsudin yang di situ memang ada, beliau mengupload sebuah video tentang penghilangan itu, semacam kayak santet begitu ya sahabat. Kemudian santetnya itu diambil, kemudian ditaruh di kelapa, keluarlah darah seperti itu, dan dibacoki itu kelapanya, kemudian disigar itu ya, dan keluar darah kayak semacam
apa hitam-hitam itu juga. Nah, di YouTube itu banyak. Masalahnya kan itulah, itu tidak ada keterangan itu asli atau hanya sekedar settingan atau trik. Lah itu yang mau dibuktikan sahabat ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa keris petir. Nah, ini juga kita semuanya tahu bahwa di uploadan channel Gus Samsudin itu ada ya, waktu beliau menyembuhkan itu apa namanya, mengobati bapak-bapak, kemudian membawa keris, namanya keris petir itu di apa, disogok di apanya sini. Kemudian ada tiba-tiba keluar kayak semacam api cetes gitu ya. Itu yang dipermasalahkan, itu asli atau settingan atau trik sulap itu. Nah, itu nggak ada kejelasan sahabat. Dan masalahnya sebetulnya sederhana kok ya, nggak lari kemana-mana kemudian mengklaim, oh ini pengobatan penipuan. Sebetulnya nggak itu yang dipermasalahkan, yang ini yang dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, bawa batu getar. Nah ini juga sahabat, kita tahu di situ ada batu getar yang apa bisa memikat-mikat apa itu yang warna merah itu ya sahabat. Itu yang mau dibuktikan, itu asli atau enggak asli, itu settingan atau bagaimana trik. Kok malah kemana-mana, wah ini menjatuhkan saya begini, wah ini repot juga ya sahabat ya. Jadi makin seru ini. Kemudian yang itu yang ketiga, yang keempat itu bawa batu yang nyala, bawa tasbih yang katanya bisa buat kebal. Untuk saya tes semuanya dan bongkar habis rahasianya. Jadi sangat jelas sekali ya sahabat, itu yang dipermasalahkan oleh pesulap merah. Dan kemudian ini perjanjian kalau terbongkar rahasianya atau gagal dalam membuktikan, wajib mengakui diri sebagai penipu dan tutup channel. Jadi poinnya itu di situ ya sahabat. Kita enggak apa namanya melihat kemana-mana. Dan para netizen ini seharusnya kalau berkomentar ya yang apa, yang objektif seperti itu ya. Itu yang dibahas ya, kita melarinya ke itu. Jangan malah oh Samsudin, Gus Samsudin ini dia penipu dalam banyak hal. Wah, jangan datang. Enggak gitu sahabat ya. Kita juga enggak boleh gitu. Namanya pengobatan supranatural atau apa itu namanya, pengobatan alternatif. Itu kan memang ada dan banyak kok para kiai-kiai, para ulama yang tahulah istilahnya itu mengenai doa-doa. Misalkan ada orang yang kejinan, dia bagaimana cara menghilangkannya. Di dalam kitab banyak, di Al-Dhani, di Iqomati dan lain sebagainya. Itu juga diajarkan di dalam syariat kita. Bukan itu yang dibahas, yang dipermasalahkan ya sahabat, tapi konten yang ada apa, kelapa keluar darah, ada keris petir, kemudian batu getar, batu yang nyala, bawa tasbih dan tasbih yang bisa membuat kebal. Ini kan kalau disuguhkan ke masyarakat kemudian nggak ada apa namanya ya istilahnya itu kejelasan, nggak ada keterangan di deskripsi atau dari Gus Samsudin sendiri ini asli apa settingan. Lah ini kan bagi apa orang, keyakinan orang-orang awam ini berbahaya sekali ya sahabat, mempercayai hal-hal yang keterlaluan seperti itu. Ya semoga ini nanti bisa terbukti dengan real, dengan nyata sahabat ya. Dan ketika ada hal-hal yang itu bisa terkesan ya istilahnya itu membawa-bawa nama agama dalam hal seperti ini ya, nah itu bisa kita arahkan dengan baik seperti itulah ya sahabat, biar nggak rese, nggak kemana-mana ini. Jadi pembicaraannya itu di situ sahabat, bukan masalah pengobatan atau apa namanya itu ruqyah, bukan itu ya sahabat ya. Ya itu sahabat tanggapan dari saya. Saya terus berdoa ini semoga cepat clear ini sahabat, biar kita semuanya tahu ya sahabat ya. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.